sebagai aparatur sipil negara, kita bukan hanya sebagai pelayan publik, tapi kita adalah wajah negara, di mana setiap ucapan, tindakan, dan keputusan yang kita ambil mencerminkan nilai-nilai yang kita percaya bersama, yaitu berakhlak. Berakhlak bukan hanya sekedar slogan, tapi merupakan pedoman moral dan etika kita selama bertugas. Nah, tapi apakah kita sudah benar-benar memahami apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan sesuai dengan nilai berakhlak ini? Nah, dalam video ini kita akan melihat bagaimana seorang PNS yang menjalankan dengan tidak menjalankan core value berakhlak. Ini Bu Rosidah, seorang petani masyhur. Ini Nina, seorang ASN. Nina memberi pelayanan yang sangat ramah dan cepat kepada Ibu Rosidah. Ini Bu Rini, seorang petani perintis. Berbeda kepada Bu Rini, justru Nina sangat ketus dan cenderung lama memberikan pelayanan kepada Bu Rini. Ini Marina, seorang ASN. Marina melayani Bu Rosida dan Bu Rini dengan ramah dan cepat tanpa membedakan status mereka. Dia adalah Gita, seorang PNS yang tidak pernah jujur dan tidak pernah transparan soal keuangan. Aduh, mana ya? Kok belum ada pengguna jasa yang kirim uang sih? Padahal aku udah kirim rekening pribadiku untuk pembayaran non-PNBP loh. Oh no! Dia adalah Shiva. Berbeda dengan Gita, Shiva selalu menerapkan sikap akuntabel yang mana selalu transparan dan jujur tentang keuangan. Wah, ada pengguna jasa yang mau bayar. Oke, bakalan aku langsung kirim kode billing, yang mana pengguna jasa akan langsung bayar dan uangnya bakal masuk ke dalam kas keuangan negara non-PNBP. Ini adalah Anton, ASN yang rajin, selalu datang pagi, dan tidak pernah telat mengumpulkan laporan. Akan tetapi ada satu hal tentang Anton yang membuat rekan-rekannya kesal. Ia tidak pernah mau membantu rekan-rekannya ketika mengalami kesusahan. Nah, ini adalah contoh yang benar. Ketika teman kesusahan, kita harus bisa membantunya. Contohnya pada video, Anton mencoba membantu temannya yang sedang kesusahan mencari berkas-berkas, sehingga berkasnya bisa ditemukan. Berikutnya adalah Echa, seorang PNS yang tidak loyal dan tidak siap terhadap perintah atasan. Iya Pak, bagaimana? Echa, kamu saya tugaskan untuk pindah ke perbatasan ya besok. Waduh, saya nggak mau Pak, saya nggak siap. Oh no! Ini adalah Dinda, seorang PNS yang selalu loyal dan siap terhadap perintah atasan. Dinda, besok kamu pindah ya ke perbatasan. Siap Pak, saya siap pindah besok. Ini Deno, ASN yang sulit beradaptasi. Ia menolak teknologi, menunda tanggung jawab dengan alasan tidak familiar, dan takut mencoba hal baru. No, 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 no! Ini Budi, ASN yang adaptif terhadap perubahan. Ia cepat beradaptasi dengan sistem pelaporan online, menyambut tantangan teknologi baru, dan tak ragu belajar ulang jika ada regulasi yang diperbarui. Bagi Budi, perubahan bukan hambatan, melainkan peluang untuk meningkatkan mutu dan pelayanan karantina. Yes! Yes! Kali ini Anton kedatangan salah seorang pengguna jasa yang ingin mengirim media pembawa. Akan tetapi, berkasnya ada yang kurang, dan Anton tidak tahu bagaimana cara membuatnya. Kemudian, ia mengembalikan berkas tersebut ke pengguna jasa untuk dilengkapi kembali. Langkah yang bisa diambil apabila Anton tidak mengetahui proses pembuatan berkas tersebut adalah ia dapat menghubungi rekan kerjanya untuk bertanya bagaimana alur proses pembuatan berkas tersebut. Hal ini juga merupakan upaya kolaboratif dalam bekerja. Nah, kita telah melihat perbedaan bagaimana seorang PNS yang menjalankan dan tidak menjalankan nilai-nilai berakhlak. Semua kembali pada satu hal, yaitu diri kita sendiri sebagai abdi negara.
Core value berakhlak tidak hanya untuk dihafalkan, akan tetapi harus diamalkan. Karena selama kita bertugas, bukan hanya soal jabatan, akan tetapi sebuah pengabdian. Kita harus menjadi ASN yang tidak hanya bekerja, tapi kita harus memberikan inspirasi. Kita juga bukan hanya sekedar hadir, tapi juga memberikan arti.